Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, pada pertemuan kita kali ini sobat, saya ingin memodifikasi atau merubah dari busing ke bearing sobat, ke bearing pada dinamo kipas angin Cosmos Ori sobat ya. Ini Cosmos yang asli ya dinamonya. Ini saya menggunakan bearing yang 608Z sobat, bearing 608Z. Untuk mengetahui dinamo Cosmos yang ori sobat, ini ada 4 kabel dari dinamo ini. Ini biru, kemudian abu-abu, oranye dan merah ya. Yang biru ini untuk strum langsung sobat, strum langsung ke colokan tuh, kecolokan. Kemudian abu-abu speed 1, oranye speed 2, dan merah speed 3. Ini adalah dinamo Cosmos yang ori ya, atau yang asli. Oke, bagaimana caranya sobat untuk merubah ke bearing? Langsung saja kita lepaskan ini bodinya semua sobat ya. Ya, ini sobat sudah kita bongkar kipas anginnya sampai di sini sobat ya, bongkarnya sampai di sini ya. Kemudian ini dinamo jangan dibuka dulu bautnya ya, cukup di sini. Ini kita pinggirkan dulu sobat. Adapun bahan dan alat yang perlu kita siapkan tentunya ini sobat. Ini adalah rumah bearing sobat. Nih, rumah bearing 2 buah. Atau yang perdana kita sudah berhasil merubah dinamo RRT sobat. Ya, atau Cina lah begitu ya. Kemudian yang kedua ini sobat, kita akan merubah dinamo Cosmos yang ori sobat ya, ori. Bagaimana cara bikin rumah bearing ini ada di konten saya yang pertama sobat ya, konten saya yang di modifikasi dinamo RRT ya. Nanti sobat bisa tonton aja, atau nanti saya sertakan di deskripsi ya. Rumah bearing 2 buah, bearing 608 2 buah, ini 608Z 2 buah. Kemudian busing ini untuk nanti kita menentukan titik center ya. Busing yang gentong sobat, busing gentong tuh ada mulutnya begini ya tuh. Kalau nggak ada ya busing biasa juga nggak apa-apa lah sobatnya. Busing gentong 2 buah. Kemudian ada lem Korea atau lem Dexton saya pakai. Kemudian ada lem Dexton yang campur gini sobat ya. Dan ini sobat, ini adalah lem bakar ya sobat ya. Kalau sobat nggak punya pistolnya ini ya, lemnya ini sobat ya, lemnya nggak apa-apa, nanti dibakar aja sobat. Oke, langsung saja sobat kita eksekusi sobat. Mungkin pertanyaannya sobat, pertanyaan ini kan dari 1 cm mungkin ya berubah jadi 9 mili sobat ya. Dari 1 cm berubah jadi 9 mili karena kita gosok ya, supaya rata begitu atas bawah. Nggak apa-apa sobat, karena 9 mili juga masih masuk ya untuk bearing yang lebarnya ini kan 7 mili ya, sedangkan ini 9 mili ya, masih masuk lah ya, masih masuk. Nanti begini masuknya sobat nih. Nah tuh ya, sekali lagi bagaimana cara bikin rumah bearing ini ada di konten saya yang perdana sobat, atau nanti saya sertakan lah ya linknya ya, link videonya. Kemudian kita langsung yang kedua sobat, yaitu tentukan titik center as rotor adalah ini sobat. Ya, untuk menentukan titik center sobat ya, sebetulnya ini sudah center sobat. Ini sudah center. Ini kalau saya putar dia tidak ada bunyi gesekan ya di rotornya ya dengan kerennya. Artinya apa? Ini sudah center sobat, atau sudah tengah. Sudah tengah ya tuh. Kita masukkan ini busing yang ada mulutnya ini sebelah sini. Kita masukkan begitu. Ini sebagai stopper sobat ya, karena ini sudah titik tengah atau center. Kemudian kita kunci dengan busing ini ya.
Kemudian bushingnya kita lem sobat, kita lem tuh. Kalau sobat tidak mempunyai pistol lem ini ya dibakar sobat ya, dibakar tuh. Kita kasih yang banyak sobat, jangan sampai nanti dia terlepas ya. Kita kasih yang banyak tuh, karena ini nanti juga bisa dilepas sobat ya tuh. Ya cukup, kita tunggu sampai kering sobat. Oke sobat, selanjutnya apabila lem ini sudah dirasakan kering sobat ya, karena tidak boleh ini lepas, ini bushingnya ya harus kering sobat lemnya. Kemudian ini kita lepaskan sobat, baut dinamo kita lepaskan. Oke. Nih sobat ya, ini masih berputar lancar ya tuh. Lalu kita lepaskan tutupnya sobat, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya, kita lepaskan pelan-pelan begitu. Kemudian as rotornya kita cabut pelan-pelan. Awas rotor ini sobat, besi rotor ini jangan menyenggol lilitan ya, nanti putus ya. Kemudian bushing kita lepaskan sobat. Untuk melepaskan rumah bushing kita perlukan balok dan paku sobat. Nih, dia klemnya begini. Kita lihat dari arah depan, kita ketok di sini sobat ya, di pinggir sebelah sini ya. Ya, ini kita ketok dari sini. Oke, terlepas. Tuh, terlepas. Oke, ini kita pinggirin. Kita lap dengan bensin ya, sobat. Dan tisu dan bensin. Jangan sampai di sini ada bekas minyak, sobat ya. Oke. Baik, sobat, yang pertama kita sudah selesai, nomor 2 juga sudah selesai. Kita masuk ke nomor 3 sobat, yaitu tentukan posisi bearing pada as. Ya, untuk itu ini kita lepaskan dulu sobat. Ini kita lepaskan dulu. Begitu. Dan asnya juga kita lap sobat dengan tisu dan bensin supaya tidak ada minyak ya. Kemudian kita ambil bearingnya sobat. Kita ambil bearingnya, kita masukkan begini sobat. Nah, ini sempit sobat ya nih. Ini sempit nih. Ini syaratnya harus kita amplas dulu sobat. Ini syarat supaya si bearing ini masuknya dengan mudah ya, dengan mudah. Jangan sempit begini. Oke, kita amplas sobat. Ya, dengan menggunakan amplas kasar ya. Kita amplas sobat. Kita lap pakai tisu dan bensin. Apakah sudah bisa masuk? Ya, ini bisa masuk sobat tuh ya. Jadi syaratnya si bearing harus masuk dengan lancar ya sobat ya tuh. Kemudian sobat, ini stopper ini dan ring sealnya ini yang tips kita tidak pakai lagi sobat. Ini kita lap, jangan ada minyak begitu sobat. Ya, kemudian baling-balingnya kita patahkan sobat. Kita tidak menggunakan baling-baling. Ya, kita patahkan begitu. Kemudian di dalam lubangnya jangan ada minyak sobat ya. Kita masukkan tisu. Kita lap supaya tidak ada minyak. Tuh. Kita gunakan stopper as ya, begini. Ya, lalu kita coba ini. Dia harus rada sempit sobat ya. Ya, kalau longgar tetesin lem Korea sobat ya. Sedikit saja. Sedikit saja tetesin lem Korea, sedikit saja di sini. Di dalamnya ya. Kemudian kita tunggu sampai kering gitu sobat ya. Kalau longgar, apakah ini longgar? Ya, ini cukup lah sobat ya, cukup tuh. Baik sobat, kita masuk ke poin 3, yaitu menentukan posisi bearing pada as. Ya, menentukan posisi bearing pada as. Kita masukkan ini stoppernya. Ya, di sini ya sobat ya, di sini saja, nanti ini kedorong ke dalam ya.
Kemudian bearingnya kita masukkan juga, sejajarkan begitu ya, segini ya. Kemudian kita masukkan ke sana pelan-pelan ya, masuk. Kemudian kita tutup sobat, kita tutup ya, kita tekan, awas ya, ya kita tekan sobat ya. Inilah posisi bearing pada as. Kita keluarin lagi sobat, hati-hati, kita keluarin lagi begitu, hati-hati. Ini jangan bergerak sobat nih, stoppernya jangan bergerak, kita keluarkan pelan-pelan begini ya. Ini dia sobat, posisi bearing pada as ya. Tuh di bagian belakang dia rada ada celah sobat ya, ada celah. Untuk itu kita tetesin dengan lem Korea sobat, hati-hati jangan bergerak. Iya, satu tetes saja, maksudnya supaya si stopper plastiknya itu sobat ya, ini stopper nih tidak bergerak ya. Ini sudah keras sobat, berarti posisi bearing pada as adalah di sini, di sini ya. Kita keluarkan dulu bearingnya nih ya, sudah keras. Oke, kemudian kita masuk ke poin yang keempat sobat. Ke poin yang keempat adalah pemasangan rumah bearing kita lem sobat ya. Pemasangan rumah bearing kita lem, pemasangan rumah bearing ini kita cari lubang yang lebih mudah masuk sobat ya. Ya ini rada keras misalnya gitu ya, kita balik begini ya. Ini gampang nih sobat, tuh gampang tuh. Jadi kita masukin separuh dulu sobat ya, separuh dulu kita masukkan begini tuh, separuh dulu ya. Si bearingnya ke dalam paralon ini kita masukkan separuh dulu atau setengah ya, begitu ya. Kemudian kita masukkan ke sini, nah begitu ya. Kita aduk lem Dextonnya ya, sedikit saja sobat ya, sedikit saja. Kita campur 1 berbanding 1 ya, sedikit saja ya, sudah rata sobat tuh. Nih sobat ya, sekali lagi si bearingnya masuk separuh dulu sobat ya ke paralon ya, setengah dulu ya. Kemudian ini langsung saja sobat, kita kasih lem di pinggir paralonnya nih, di pinggir sini kita kasih lem tuh ya. Kita putar-putar ya, cukup sobat tuh. Kemudian kita masukkan, ini adalah pemasangan rumah bearing sobat ya. Langsung kita masukkan ke sini pelan-pelan sobat, pelan-pelan, dan kita tekan langsung ya. Kita tekan begini, kemudian kita kunci sobat ya. Kemudian kita kencangkan menyilang sobat, menyilang. Oke, menyilang. Oke, sip tuh. Selanjutnya kita jemur sobat. Ini poin kelima adalah kita tunggu hingga lem kering sobat ya, lem kering ya, kurang lebih 2 jam sobat. Kalau dijemur di matahari yang terik kemungkinannya lebih cepat lah begitu sobat ya. Ya, kita gunakan ini sobat tuh, kita gunakan cangkir plastik. Nah begini sobat ya, kita jemur sobat kurang lebih 2 jam. Baik sobat, ini sudah kita jemur sobat di terik matahari ya, setengah jam aja sobat ya, setengah jam. Nih panas nih sobat nih, di terik matahari. Mudah-mudahan sudah nempel ya, udah nempel lemnya ya. Kita bongkar sobat. Jadi diusahakan kalau modifikasi ini sobat siang-siang sobat ya, siang-siang terik matahari tuh, jadi nggak terlalu lama nunggu lem keringnya gitu ya. Kalau aturan kita kan kemarin sekitar 2 jam ya sobat ya.
Tapi kalau di trik matahari cukup setengah jam ya sobat. Nih, ini masih anget nih sobat nih. Ya, mudah-mudahan nempel. Kita tarik ke atas. Ya, alhamdulillah nempel sobat tuh. Tuh hasilnya sobat ya, nempel nih. Jadi sekali lagi setengah jam sobat ya, setengah jam dijemur di terik matahari. Oke, selanjutnya nih kita lem sobat. Paralonnya kita lem ya, supaya kuat. Kita bikin lagi adukan Dextonnya 1:1. Ya rada banyak sobat ya, rada banyakan ya, karena di seputar paralon kita mau lem. Langsung saja kita kasih sobat di samping paralonnya. Awas, hati-hati jangan mengenai bushing, jangan mengenai bearing. Ya, kita pastikan ya sobat ya, nempel ya ke besinya ya, begitu ya. Ya, cukup sobat. Ya, sobat sudah paham lah ya bagaimana cara mengelem paralon ke tutup dinamo ya. Yang penting dia mengenai paralonnya begitu tuh. Oke. Baik sobat, sekarang kita kerjakan yang belakang. Caranya adalah setelah kita lem ini, ya ini kita tekan dulu ini bearingnya supaya mentok ke bawah. Kemudian kita masukkan lagi. Ya, kita masukkan lagi dan kita baut sobat. Oke. Ya. Kenapa saya tidak sekaligus sobat ya memasang stopper bushing ini depan belakang sobat ya? Karena saya pikir yang bagian belakang ini untuk adjustment sobat, atau untuk menambah atau mengurangi ya kalau terjadi kurang center di depan. Jadi satu-satu dulu sobat masang ininya, masang stopper bushingnya. Ya, sekarang kita yang belakang pasang. Ini sudah center nih sobat tuh. Ya, sudah center. Kemudian ini bushing kita masukkan begitu. Lalu kita lem. Oke. Kita tunggu sampai kering lem bakarnya. Oke sobat, sudah kering tuh lem bakarnya. Kita bongkar lagi sobat. Kita buka. Ya. Kita buka bagian belakangnya. Kalau keras kita dongkrak dikit sobat. Ya. Dikit saja. Ya. Tuh. Asnya kita keluarkan. Tuh. Kemudian ini rumah bushing. Rumah bushing kita lepaskan sobat. Ya, ketiga pengunci ini kita ketok bagian dalamnya sobat ya, supaya rumah bushingnya terlepas. Ya begitu. Tuh. Tuh. Ya. Tuh terlepas. Ini kita pinggirkan. Kemudian dalamnya kita lap sobat dengan bensin dan tisu, atau tisu dan bensin ini. Oke, tuh. Kemudian ini stopper rotornya ini kita lepaskan juga. Kita nggak pergunakan ini. Ini ring-ringnya kita buang. Kemudian ini baling-balingnya kita patahkan ya sobat. Kita tidak menggunakan baling-baling. Ya gitu, kita patahkan. Ya, dalam lubang stoppernya ini jangan ada minyak, karena nanti kita lem.
Kemudian bearing sobat, bearing harus longgar ya. Nah ini sempit nih sobat nih, sempit, kita amplas sedikit sobat. Ya tadi yang depan juga kita amplas, ini juga kita amplas sedikit sobat. Ya sedikit. Ya ini sudah kita amplas, kemudian kita lap. Coba apakah bearingnya bisa masuk. Ya masuk tuh. Ya masih sempit sobat. Kita amplas lagi. Ya apakah sudah bisa masuk. Ya masuk tuh. Tuh. Jadi rumusnya lubang bearing ini harus masuk begini sobat ya. Harus masuk begini. Ini stoppernya. Ya sempit tuh. Kalau stoppernya ini longgar sobat, sobat bisa tetesin lem Korea dikit ya, kemudian diratakan begitu dengan obeng ya, obeng kecil. Maksudnya supaya lubang ini sempit di sini sobat, jangan terlalu longgar begitu. Ya, kita taruh begini sobat tuh. Ya, di depan sini. Ya, begitu. Kita masuk ke 3 sobat ya. Menentukan posisi bearing pada as, poin 3 nih. Yang depan sudah kita tentukan, sekarang yang belakang ya. Ya caranya ini bearing kita tekan dulu supaya dia mentok. Kemudian kita masukkan ini. Ya begitu. Nanti ini kedorong sobat ya, ke depan ya. Makanya ini harus di depan naruhnya. Tuh, di depan begitu ya. Nanti kedorong sama ini sobat. Ya, kita masukkan begini. Masukkan, kemudian kita tekan. Ya. Sudah, tuh. Kemudian kita cabut lagi ke depan. Nah, begitu sobat tuh. Kita keluarkan. Iya. Ini dia sobat, posisi bearing pada as adalah di sini. Nah ini stoppernya tuh ada celah bagian belakangnya. Udah kita tetesin dengan lem Korea sobat. Bagian belakang, oke. Tuh. Supaya ini stoppernya keras ya, tuh udah keras tuh. Ya kita perkuat lagi, kasih lagi. Oke tuh. Kemudian yang bagian depan juga kita tambahkan lagi. Oke tuh. Oke sekarang kita masuk ke poin 4 sobat. Nomor 4 adalah pemasangan rumah bearing dengan lem ya. Kita kasih sedikit saja segitu. Caranya adalah ini kita tekan lagi ke bawah, jangan sampai dia ke atas, ke bawah tekan. Kemudian ini kita masukkan ke sana. Begitu. Lalu ini sobat, ini kita cari bagian lubang yang mudah masuk ya. Nah, ini gampang nih, tuh. Ya, kita masukkan setengah dulu sobat, ya, setengah ya bearingnya ya. Kemudian ini kita pasang begini. Tuh, mentok ya, tuh. Sampai mentok. Oke, gitu. Kemudian ini kita aduk lemnya. Ya, sudah tercampur. Kemudian kita kasih di pinggir sini sobat. Kita putar-putar. Oke, jangan terlalu lama. Tuh. Kita masukkan bagian belakangnya. Gini. Kabelnya kita masukkan. Ya, kemudian kita dorong. Ya, kita dorong. Iya, masuk tuh. Tuh. Kemudian kita baut sobat. Ya, dari sini juga bolehlah ngebautnya sama aja.
menyilang. Oke. Setelah ini kita jemur sobat. Ya, karena di belakang maka jemurnya begini sobat ya. Ya, kita jemur begini sobat posisinya. Tuh. Oke, kita panaskan di terik matahari sobat. Selama setengah jam. Baik sobat, ini sudah kita jemur di terik matahari selama setengah jam sobat. Coba kita bongkar apakah lemnya nempel begitu. Ini masih anget nih sobat. Ya, bagian belakang kita lepaskan sobat, hati-hati, tarik keluar ya, tuh nempel tuh ya. Karena ini sudah nempel sobat, langsung saja kita lem ya pinggirnya. Jadi sobat, kalau menggunakan lem Dexton ini yang 24 gram ini sobat ya, ini kalau dua ini sobat, dua set ini bisa untuk 3 kipas angin ya. Ya cukup. Ya, langsung saja kita masukkan ke sana. Ya, hati-hati jangan kena bearingnya ya. Ya sobat sudah tahu lah bagaimana caranya. Oke tuh. Ya, setelah kita lem langsung kita masukkan kembali sobat. Langsung kita masukkan kembali. Ya, ininya kita tekan dulu, bearingnya tekan. Kemudian kita masukkan kembali, tunggu hingga kering sobat ya. Ya tuh. Kita baut kembali. Ya, kita kencangkan menyilang. Ya, menyilang. Oke, sip. Kita jemur lagi sobat. Kita jemur lagi di terik matahari ya. Kalau ini rada lamaan sobat, biar kering. Karena ini lemnya tebel ya. Kita jemurlah sekitar ya setengah jam atau 1 jam di terik matahari ya. Oke, kita jemur dulu sobat di terik matahari ya, supaya cepat kering lah begitu. Ini dia hasilnya sobat. Setelah setengah jam ya kurang lebih kita jemur di terik matahari sobat ya. Mudah-mudahan lemnya kering betul lah begitu ya. Tapi ini masih panas ini kelihatannya ya. Pasti kering lah begitu ya. Karena sudah kita lem rumah busingnya, jadi kita berani lah sobat untuk memutar ini ya. Tuh. Ya, kelihatannya ini lancar sobat. Berhasil ya tuh. Ya. Kemudian toleransinya apakah dia untuk bearing itu tidak boleh ada toleransi maju mundurnya as, dia harus presisi. Oke, langsung saja kita bongkar sobat.
kita tarik. Ini as kita tekan ya dengan telunjuk, kemudian tangan dua ini sobat nih, kiri kanan ini kita tarik ke atas begitu. Tuh. Ya. Kemudian as rotor kita cabut pelan-pelan, kita putar biar loncer gitu, biar mudah ditarik. Iya tuh. Nah tadi sobat ya, saya katakan bahwa as ini harus loncer ya di businya supaya bisa ditarik keluar begitu. Tapi kalau dia sempit atau seret nanti susah ditariknya. Tuh di dalam sana. Ini kita buka pelan-pelan. Nah, pelan-pelan, jangan sampai terkena kawat lilitan ya, baik dengan bodi penutup ini, nanti dia putus sobat. Ini hasilnya sobat nih, ini cukup keras lah ya. Nanti kalau sudah kita pasang juga nanti kita diamkan dulu sobat ya, jangan terlalu diburu-buru dipakai lah begitu, karena kita yakin ini harus kering banget ya gitu ya lemnya ya. Di sini di action sobat kita sudah melakukan pengeleman ya, ini nomor 5 ya. Sekarang nomor 6 sobat, atau yang terakhir kita tambahkan di sini nomor 6. Ya, jadi nomor 6 ini adalah bearing di lem lah ya. Dikasih lem pada as. Oke ya. Oke sobat, untuk itu karena ini sudah berhasil, ini kita lepaskan sobat ya. Bushingnya kita lepaskan ya, supaya lembek ya, jangan terlalu lembek sekali, nanti panas sih pegangnya. Tuh bisa tuh, kita congkel saja tuh, terlepas sobat tuh terlepas. Waduh, lengket sobat tuh. Ya, tuh. Ya. Satu lagi juga sama sobat, untuk melepaskan bushingnya, lemnya kita bakar sedikit saja. Kita congkel. Tuh, bisa tuh. Ya, dengan mudah. Ya, tuh lengket sobat. Selanjutnya ini bearing kita keluarkan sobat, karena kita mau lem ke asnya ya, pada poin 6 ini. Bearing dikasih lem pada as. Nah, seperti ini sobat nih, tutup spidol ya, tuh. Coba kita dorong. Ya, bisa tuh. Ya, bisa tuh. Tuh keluar sobat tuh. Ya, satu lagi. Kita dorong pakai yang kecil sobat nih. Pakai yang kecil. Tuh, keluar tuh. Oke, sip. Ya sobat, pada saat pengeleman bearing ini sobat ya, ke as ini harus betul-betul kenceng ya sobat ya. Bearingnya harus betul-betul kenceng, jangan sampai lepas lah begitu sobat ya. Kalau tidak kita lem sobat, kalau tidak dilem nanti dia berfungsi sebagai kayak bushing begini gitu. Jadi asnya muter di dalam lubang bearing. Untuk itu kita lem sobat begini. Jadi caranya adalah ini bearing kita masukkan dulu begini, kemudian kita tetesin dengan lem Korea. Cara menetesinya sobat agak jauh ya, agak jauh 1 cm dari sini ya. Nih. Agak jauh 1 cm, satu tetes beginilah begitu kira-kira. Nah begitu, kemudian kita miringkan sobat, pelan-pelan kita miringkan supaya dia ngalir ke sana. Boleh kita bantu begini tuh. Nah dia akan mengalir ke sana, ke dalam lubang bearing. Nah ini tetap muter sobat tuh ya. Kita arahkan supaya dia ngalir ke sana sobat tuh. Sudah masuk tuh. Oke tuh ya.
Dan bearingnya juga langsung keras sobat tuh, langsung keras. Ya, satu lagi sobat, contoh satu lagi cara pengelemannya adalah ini bearing. Kita masukkan dulu ke sana. Kemudian jarak 1 cm sobat ya, jarak 1 cm dari lubang ini, lubang bearing, kita tetesin 1 tetes lem Korea. Iya begitu. Kemudian kita ambil obeng lah begitu, kita dorong ke sana sobat. Kita dorong ke sana supaya lemnya ngalir ke sana, ke lubang tuh. Tuh. Supaya dia ngalir ke lubang, kemudian bearingnya akan loncer tuh. Ya, jangan sampai nanti lemnya mengenai pelor sini sobat. Di dalam pelor nanti dia keras nih. Tuh ya, tuh. Ya. Ya ini sudah keras sobat tuh. Udah nggak bisa ditarik ya tuh. Sudah keras. Nah, untuk penguatnya sobat, untuk penguatnya karena ini penting sobat ya. Ini penting, jangan sampai nanti bearing ini lepas dari asnya. Untuk itu kita tambahkan lem Dexton ini sobat. Ya. Tuh. Kemudian di depan bearing ini kita kasih lem Dexton. Hati-hati sobat, hati-hati sekali lagi. Jangan sampai lem Dextonnya mengenai bearing ya, bearing bagian atas, nanti pelornya nggak bisa bergerak. Ya, sedikit saja, pelan-pelan kita rapatkan ke lubang bearing bagian tengah ini supaya dia nempel ke as. Jadi lem ini untuk stopper aja ya, tipis ya sobat ya, tipis saja, ini tipis ini. Tuh. Satu lagi. Ya. Tuh, kita taruh di depan lubang bearing dengan as ya. Hati-hati sekali, kita dorong pelan-pelan ke depan lubang bearing. Tuh. Jadi lem ini juga berfungsi sebagai stopper sobat ya, supaya bearing tidak bergerak. Jadi tipis saja sobat ya, tipis saja ya, supaya tidak menyenggol lubang tutup ini ya, tutup dinamo. Baik sobat, ini sudah kita jemur sebentar saja sobat. Apabila ini kurang rapi nih sobat nih, atau terlalu tebal ya, sehingga dia nanti nyenggol ke lubang sini sobat nih. Ya, ke lubang sini. Untuk itu ya bisalah sobat kita rapikan sobat nih. Ya, misalnya yang belakang ini agak terlalu tebal nih. Ini bisa kita potong gitu sobat tuh, pakai cutter ya. Kemudian kita geser ke depan supaya kita hilangkan begitu nih. Tuh bisa sobat tuh. Ya, kita rapikan sobat tuh, kita potong. Tuh. Ya, karena ini belum begitu kering sobat. Yang depan juga sama sobat. Tuh ya, kita rapikan ya. Tuh. Oke, ini dia. Ya, hasilnya begini sobat ya tuh. Ini yang belakang kita masukkan tuh. Ya, loncer, kita tarik. Iya, dengan mudah. Yang depan bagaimana? Kita tes, kita masukkan. Iya. Sama-sama loncer sobat. Tuh. Ya, sekarang kita rakit sobat. Ini yang sebelah belakang. Ya, kita masukkan begitu. Kemudian as rotor kita masukkan, hati-hati jangan sampai besi as rotor ini menyenggol lilitan nanti putus. Ya, kita dorong. Oke, masuk tuh. Yang depan ya, kita masukkan. Ya, masuk tuh. Tuh sobat, loncer sobat tanpa gesekan ya, alias normal tuh ya. Nih pelan tuh ya, kita pasang baut.
Oke, sip. Ya, kita putar, maka lancar sobat tuh. Ya, nyaris tidak terdengar sobat tuh. Oke, sempurna. Ya dah. Kemudian kita tarik maju mundur tuh. Jadi dia tidak ada toleransi ya, karena bearing tidak boleh ada toleransi maju mundurnya as. Oke, kita tes dengan listrik sobat. Kita colokkan ke listrik. Ya, kita putar 1. Oke, speed 2, speed 3. Ya, sempurna sobat. Kita off kan. Ada catatan sobat ya, ada catatan bahwa apabila dia menggunakan bearing sobat, kipas angin menggunakan bearing karena dia putarannya lancar atau ringan begitu ya, maka saya lebih menganjurkan ini, kapasitornya kita turunkan sobat. Kapasitornya kita turunkan dimaksudkan agar putarannya tidak terlalu kencang ya, pertama ya, artinya wajar begitu ya. Kemudian keuntungan yang kedua, apabila kapasitor kita turunkan, lilitan atau sepul ini tidak mudah panas lah begitu ya, agar dia temperaturnya turun karena kapasitornya kita turunkan. Dinamo Cosmos ini menggunakan 1,8 mikro sobat nih. Ini 1,8 mikro nih. Ya. Bagaimana kalau kita turunkan menjadi 1,5 mikro sobat? Oke. Baik sobat, karena ini sudah kita anggap selesai modifikasi atau merubah bushing ke bearing. Untuk itu kita pasang ke bodinya sobat. Kemudian kita tes lagi sobat ya, colokan ke listrik tuh ya, speed 1 kita tekan ya, langsung berputar sobat, kencang sekali tuh ya, kencang sekali. Speed 2 ya, waduh, suaranya kayak helikopter sobat tuh, kenceng banget ya. Jadi untuk gesekan di dinamo ya sobat ya, gesekan dinamo nyaris tidak terdengar, artinya sempurna sobat, sesuai dengan awal menggunakan bushing. Menggunakan bushing juga dia tidak ada gesekan rotor ya ke keren ya. Setelah kita rubah ke bearing juga sama, tidak ada gesekan rotor ke keren ya, sehingga suaranya nyaris tak terdengar sobat. Tuh. Speed 3 nih. Speed 3. Iya, makin kencang sobat, kayak helikopter suaranya tuh. Ya, jadi saran saya sobat, supaya ini putarannya tidak terlalu kencang banget ya, silahkan kapasitornya diturunkan sobat, diturunkan. Jika 1,8 mikro ya diturunkan 1,5 begitu ya.
Kalau 1,5 mikro ya silakan diturunkan menjadi 1,2 mikro dan selanjutnya gitu sobat ya. Demikian sobat tutorial kita bagaimana cara merubah bushing ke bearing pada dinamo kipas angin Cosmos sobat, Cosmos. Hasilnya sempurna. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.